kemerdekaan yang ke-76. Kita mengenang para pahlawan kita dengan semangat, dengan berani untuk berjuang. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berani. Kita harus semangat karena kita adalah pahlawan Kristus. Nah, hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita awali dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami rindu Engkau hadir Tuhan, melawat setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan teman-teman, kita sudah siap memuji Tuhan ya? Sudah siap dong. Yuk, kita akan nyanyikan lagu pujian kita, Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan penuh sukacita. Big or small, kita nyanyi dengan semangat. Haleluya. Bagi kemuliaan
siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan lagu pujian kita, Roh Kudus yang manis. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Luar biasa, puji Tuhan. Tanpa terasa bangsa kita ya Dirgahayu 76, ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, itu semua karena jasa-jasa para pahlawan kita yang berani, yang pantang menyerah dan terus berjuang. Puji Tuhan. Sebab itu hari ini judul dari cerita kita adalah jangan gampang menyerah. Itu adalah ciri-ciri orang yang merdeka. Tidak mudah menyerah, tidak gampang menyerah. Nah, ada satu anak namanya Dino ya. Ketika di kelas gurunya berkata, "Hari ini kita ujian kebugaran." Dan semua anak diwajibkan lari ya sejauh 3 kilometer selama 45 menit. Waduh, si Dino berpikir, apa bisa ya 45 menit sejauh 3 kilometer, jauh banget, gak mungkin bisa. Dia ngeluh sendiri, bergumam sendiri. Nah, si Dinda mendengarnya, dia berkata, Dino, kamu baru belum mencoba saja sudah mau menyerah. Gampang banget menyerah. Coba dulu, buktikan. Baru nanti tahu bisa apa enggaknya. Harus dibuktikan. Nah, akhirnya sesuai waktu ditentukan, sejauh 3 kilometer ujian kebugaran murid-murid
ya kelas 5 ini akan berlari selama 45 menit. Dan mereka berlari. Wah, sekitaran 40 menit si Dino ini sudah rasanya capek dan akhirnya duduk di pinggir jalan. Dia duduk di sana. Dan ya si Dinda mengejarnya dan melihat Dino duduk di pinggir jalan. Hei Dino, itu finishnya sudah dekat, udah kelihatan. Kalau kamu duduk terus, nanti kamu gagal ujian kebugaran, tidak lulus, gagal kamu. Ayo dong semangat, sudah dekat. Akhirnya detik-detik terakhir Dino ini berusaha. Wah, berusaha dan akhirnya sampai finish dan berhasil. Dino lulus ujian kebugaran. Nah, pelajarannya anak-anakku, orang yang merdeka tidak gampang menyerah, tidak gampang berkecil hati. Sebelum mencoba, ya, dia akan terus mencoba, maksud Om Sadra, dia akan terus mencoba. Apapun kesulitannya, dia mencoba dulu. Baru nanti ketahuan apa hasilnya. Dan kalau gagal, coba lagi. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan. Apalagi kita anak Tuhan, sudah dimerdekakan Yesus Kristus Tuhan kita dari dosa. Dan dia beri hidup yang baru. Nah, di Alkitab juga ada, kita lihat 12 pengintai yang disuruh oleh Nabi Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan kita lihat dalam cerita itu ada 10 orang setelah mereka mengintai, melihat indahnya negeri dan melihat kuatnya bentengnya dan besar-besarnya orang di sana, mereka belum mencoba langsung loyo, langsung menyerah dan gak mau mengikuti janji Tuhan. Karena Tuhan berkata mereka harus duduki, mereka harus perangi. Dan Tuhan berkata Tuhan menyertai. Nah, tapi mereka sebelum mencoba sudah gagal terlebih dahulu. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua, mereka tetap berani. Ayo kita rebut, kita pasti menang, Tuhan membela kita. Nah, yang 10 orang mereka bilang tidak mungkin, dan akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Nah, kita baca Alkitab kita dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Nah, kata firman Tuhan di sana dikatakan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini luar biasa. Rasul Paulus berkata, kita dapat menanggung perkara-perkara yang sulit. Wah, tantangan-tantangan hidup. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Tuhan. Dia sudah merdekakan kita. Sebab itu kita harus semangat. Kita harus berani mencoba melewati kesulitan-kesulitan. Ujian-ujian di sekolah, misalnya ada yang takut matematika, pelajaran matematika, atau kesulitan-kesulitan yang lain. Dicoba dulu. Gagal itu urusan lain. Kalaupun gagal, berani coba lagi. Coba lagi dan coba lagi. Tidak gampang menyerah. Karena bersama Tuhan, kita dapat menanggung segala perkara. Ini kata Rasul Paulus. Dia dipenjara karena memberitakan Yesus. Dia harus puasa, dia harus dicambuk, tapi dia tidak takut. Dia terus mencoba, dia terus berani beritakan Yesus. Nah, sehingga dia berkata segala perkara. Nah, semuanya dia dapat tanggung bersama Tuhan. Sebab itu kita sebagai anak Rabu Ceria, anak-anak bangsa Indonesia harus semangat. Kalau kita ingat pejuang-pejuang negeri yang berjuang untuk merebut kemerdekaan, melawan penjajah, senjatanya yang lengkap, ya ada tank baja, senjatanya lebih canggih. Sementara pejuang kita, nenek moyang kita hanya bambu runcing, ya, bedil senapan, jauh, gak seimbang. Tapi mereka pantang menyerah. Mereka tidak gampang menyerah, mereka semangat. Nah, sebagai anak Tuhan, mereka tentunya berdoa dan Tuhan beri kemenangan.
sehingga bangsa kita merdeka. Sebab itu anak rambut ceria juga jangan mudah menyerah, tetap semangat, andalkan Tuhan, dan kita mau menanggungnya bersama Tuhan, dan pasti Tuhan beri kekuatan sehingga kita raih kemenangan, kita raih kemerdekaan. Apalagi Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa, dari semuanya, kita bebas untuk melakukan yang benar. Sebab itu jangan gampang menyerah, tetap semangat, Tuhan beserta kita, dan kita pasti raih kemenangan. Amin, percaya semua? Amin. Yang di rumah semua percaya? Amin. Amin. Puji Tuhan, semua sudah percaya. Kita tidak gampang menyerah, tetap semangat. Tuhan Yesus beserta kita. Mari kita akhiri acara kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan hari ini. Kami sangat bersyukur untuk negeri kami. Tuhan beri anugerah kemerdekaan. Dan kami bersyukur sebagai anak Tuhan, Engkau juga beri kami kemerdekaan di dalam Yesus Tuhan. Sebab itu biarlah kami tidak gampang menyerah, tidak mudah berkecil hati. Sebab Engkau Yesus Sang Immanuel yang selalu menyertai kami, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Tuhan yang selalu bersama kami, yang menyediakan kemenangan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan yang selalu hadir menolong memberkati kami. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Dadah.